perkataan dari sahabat Umar bin Khattab. Al ilmu salah satu asbab. Ilmu itu ada tiga tingkatan. Salah satu asbab, tiga tingkatan. Man dakhala min sibril awal, maka barang siapa yang memasuki sibril awal. Sibril itu tangga, anak tangga kaki, anak tangga atau tingkatan pertama. Maka pasti dia akan takabbar. Dia memiliki rasa bangga atau rasa sombong. Itu sudah manusiawi ya. Ketika dia belajar baru mempelajari hal baru. Kalau dalam hal ini gini, ada misal, dia akan melihat sekelilingnya seperti berbeda dari dia yang tidak belajar. Ini tangga pertama. Kalau dia belajar ilmu din, maka dia akan merasa ada sifat takabbar, sombong, bangga diri. Maka Umar bin Khattab, sahabat Nabi ini mengatakan agar kita mewanti-wanti diri kita, agar kita membentengi diri kita dari sifat sombong tadi. Maka karena tadi ada tiga tingkatan, yang tingkatan kedua, waman dakhala fi sibrisani, maka barang siapa yang masuk ke tingkatan yang kedua, tawadhu, maka dia akan menjadi orang yang tawadhu. Dia semakin menuntut ilmu, semakin paham dan semakin tunduk dan rendah, tawadhu, menjadi orang yang tawadhu. Tidak lagi takabur tadi, sudah terlemah. Ini tingkatan yang kedua. Mesti. Nah, hati-hati dengan tingkatan yang pertama tadi. Maka yang ketiga, waman dakhala fi sibris salis, teman-teman. Dan barang siapa yang memasuki tingkatan yang terakhir, fa'lam annahu alima annahu la ya'lamu syai'an, maka dia akan timbul di dalam hatinya, dirinya, yaitu seakan-akan tidak memiliki ilmu sama sekali. Saking yang dia pelajari itu sudah tidak habis-habisnya, ada terus ilmu baru. Dia sampai merasa dirinya tidak punya ilmu. Ini tingkatan yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, ujian kita ada ujian. Semoga berkat Allah. Kenapa saya sampaikan perkataan dari Umar bin Khattab? Karena kita, termasuk saya, ini teman-teman kita awal dalam hal. Jadi kita perlu membentengi diri kita. Dengan tingkatan yang tiga tadi, kira-kira ketika kita menuntut ilmu baru, ada nggak kita memiliki sifat takabur tadi? Maka kalau ada, nanti kita introspeksi diri, kemudian menjadikan diri kita minimal tingkatan yang kedua, tawadhu, atau menjadi orang yang tawadhu. Lebih kalau tingkatan yang ketiga, kita merasa kurang terus dengan ilmu. Karena kalau kita melihat dari hak kita kepada Allah atau hak Allah kepada kita itu salah satunya adalah tauhid. An-na'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Nah, haqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hambanya, atau hambanya ini wajib memenuhi hak Allah. Pertama apa? An-na'budullah, maka dia wajib untuk menyembah Allah, wa la yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak boleh menyekutukan. Kata-kata sekutu ini maknanya sangat dalam. Artinya tidak ada boleh di dalam niat dirinya itu mengabdi atau menyembah selain Allah. Belum melakukan amalan jawarih, amalan badaniah, amalan tubuh. Tetapi di dalam niat saja, kalau dia sudah ada niat untuk menyekutukan Allah, maka
jatuhnya apa? Jatuhnya sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau di dalam ayat lain itu dikatakan kalau orang yang sampai jatuh ke syirik, maka lain asrofta yang berpengaruh. Jika kalian melakukan kesyirikan, syirik itu apa? Syirik itu banyak ya. Definisinya salah satunya menyembah selain Allah. Maka lain berpengaruh. Maka semua amal ibadah kita dari kita balik, akhir balik itu sekitar berapa? 11-12 ya. Sampai dia terakhir melakukan amalan kebaikan itu akan hilang. Saya berpengaruh. Dan ayat ini ditujukan, ditekankan kepada para anbiya. Bayangkan, itu hak Allah itu harus dipenuhi. Maka ketika kita memenuhi hak Allah tadi, tauhid, kita beribadah kepada Allah, maka butuh ilmu. Nah, yang tadi saya sampaikan tingkatan ini, jangan sampai ketika kita baru mau menjajaki ilmu, termasuk masih awal sekali dalam hal menuntut agama, maka jangan sampai ada sifat takabur muncul di diri kita ketika mungkin kita mendapati teman kita yang belum bisa atau belum ada waktunya untuk datang ke sini untuk menuntut ilmu, mengupdate ilmu, maka jangan ada kita sombong. Maka itu paling penting. Kalau kita melihat sejarah, Umar bin Khattab itu adalah doa di antara dua Umar yang Rasulullah yang minta. Jadi Rasulullah itu meminta dua Umar agar masuk Islam ketika masih awal-awal Islam ya. Awal Islam itu masih dakwahnya menyampaikan agamanya itu sembunyi-sembunyi ya, sembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi mengatakan berdoa untuk agar Allah mengislamkan di antara dua Umar. Pertama Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini Abu siapa? Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab. Nah, kenapa yang Allah ijabah itu Umar bin Khattab? Ternyata para ulama mengatakan Umar bin Khattab ini benci terhadap Nabi hanya karena sebatas supaya tidak ada perpecahan. Beda dengan Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Dia benci kepada Nabi karena kesombongannya. Maka sifat sombong tadi, takabur ini bahaya. Bahkan yang dikabulkan Allah tadi Umar bin Khattab, bukan Umar bin Hisham. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, semoga saya juga termasuk orang yang awam dalam menuntut ilmu, itu dijauhkan dari sifat takabur tadi. Kemudian kita ketika mungkin pulang nanti di rumah kita dapat ilmu baru, ya kita pertama untuk diri kita aja dulu, jangan sampai istilahnya menggurui, apalagi sampai orang yang kita nasihat itu tidak terima. Nah, itu akan bahaya kan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam hal bertauhid itu mengesahkan Allah. Bertauhid itu luar biasa pahalanya, luar biasa kalau kita benar-benar mengilmuinya. Maka di dalam satu ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita mungkin tahu syahadat kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalau ditambah lagi asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi di dalam ayat itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu maknanya maka ketahuilah, maka pelajarilah kalau mau ketafsiran. Dan bentuknya adalah perintah. Perintah itu kalau kita tadi ke dalam bahasa Arab perintah. Fa'lam maka ketahuilah. Apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita upgrade, apa yang harus kita buang dari kejahilian kita, ketidaktahuan kita tentang Allah. Apa? Annahu bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bayangkan, sebelum kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Allah menyuruh kita
ketahui, ilmuilah dulu tauhid itu apa. Maka di situ dikatakan fa'lam annahu, ya, bentuknya perintah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit perkataan dari Umar bin Khattab ini tadi menjadi benteng kehati-hatian kita dalam hal menuntut ilmu. Kemudian perkataan atau sabda atau firman Allah tadi itu menjadi penyemangat kita untuk kedepannya semangat menjalani hidup kita sebagai seorang muslim, dan juga mungkin di dalam hal kita keistiqomahan datang ke majelis ini lebih semangat lagi. Karena kalau cuma tujuannya hanya sebatas harta atau apapun itu akan hilang. Tapi kalau kita mencari barokah surga, barokah keberkahan waktu, maka insya Allah akan kita juga dipertemukan Allah, dikumpulkan Allah di jalannya. Amin. Jadi seperti itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit perkataan yang bisa saya sampaikan. Perkataan pertama adalah perkataan Umar bin Khattab tadi. Kemudian yang kedua adalah sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apabila dari saya ada kesalahan, kekeliruan, maka itu pribadi dari saya sendiri. Kemudian apabila ada kebenaran atau kelebihan, itu semua datang dari kemudahan Allah yang Allah berikan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Putra telah memberikan sedikit pencerahannya untuk kita semua. Semoga ilmu yang telah diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita